Assalamualaikum, selamat pagi, ciao san, good morning. Hari ini aku mau ada mijitnya. Hari ini cuma satu orang, temen lama. So, aku mau belajar ngevlog nih. Aku mau upload di YouTube. Semoga pada suka deh. Ayo bantu subscribe and share and like and comment. Yuk nanti aku subscribe balik punya sampean. Yuk, kok punya sampean? Channel sampean. Yeay. Nah, jadi aku tadi udah perjalanan. Sekarang udah sampai MTR, lagi nunggu temen. Ini di daerah Yulong. Ini MTR Yulong, exit G. Saya lagi nunggu temen saya dan saya juga gemeter banget. Soalnya udah lama banget nggak pernah ketemu, tapi tetap komunikasi di Facebook dan di WhatsApp. Jadi hari ini aku sedang nunggu dia. Nah, ini di MTR. Sekarang ada virus lagi. Jadi di tempat duduknya udah nggak boleh. Tuh bagian jendela itu biasanya buat duduk mbak-mbak. Sekarang udah di pagar merah kayak gini udah nggak boleh duduk kumpul-kumpul lagi. Lebih dari 4 orang udah nggak bisa. Banyak banget polisi, banyak banget petugas kesehatan di sini. Karena Hong Kong kedatangan virus lagi. Yang terbaru ini 60 orang katanya. So jaga kesehatan sampean, semoga nggak kena yang macem-macem ya. Kita jaga kesehatan untuk diri kita sendiri. Oke, habis ini nanti kita lihat keseruan Mbok Nem sama teman Mbok Nem. Udah 10 tahun nih nggak ketemu nih. Oke, let's go. Wah, aku nunggu di sini sendirian. Nggak ada yang kenal aku apa ya? Nggak ada yang minta tanda tangan juga. Nasib. Kan aku orang terkenal, kok nggak ada yang tanda tangan gitu. Minta foto gitu. Ya ampun, kasihan deh. Merasa jadi artis gini. merasa menjadi selebgram. Biasanya kalau nggak ada virus itu di MTR seperti ini tuh rame banget orang berkerumun ya. Tapi sekarang karena Hong Kong ini memang disiplin banget, apalagi banyak sekali masalah virus corona ini sejak tahun lalu. Jadi kayaknya Hong Kong udah menerapkan sistem baru, aturan baru. Pokoknya kita ini juga kan di negara orang harus mematuhi aturan itu biar kita ini nggak disalahkan. Kalau kita mematuhi aturan sebuah negara pastinya asik, nggak akan disalahkan, nggak akan kena denda atau sanksi. Oke? Selamat berlibur buat sampean. Next nanti kita ngobrol lagi sama teman saya, oke? Udah mulai rame sekarang MTR-nya. Ada bapak polisi itu di situ. Aduh, polisi Hong Kong itu ganteng-ganteng, muda-muda, ganteng-ganteng ya. Oh, keren banget pokoknya. Keren. Dan udah mulai rame di sini, udah mulai banget banyak orang di sini dan saya masih menunggu di sini. Seperti apa sih Mbak Rindang itu? Cantiknya seperti apa sih? Apakah seperti artis? Apakah Mbak Rindang itu mengagumkan? Apa Mbak Rindang itu punya kelebihan lain selain menjadi seorang pembantu rumah tangga? Cus nanti kita tanya langsung dengan Mbak Rindang. Saya masih setia menunggu di sini. Dan di situ ada 3 cowok itu pujaan hati itu. Kenapa nggak nengok ke sini? Kenapa nggak mendekati saya ya? Ya Allah, itu cowok. Jangan ding, jangan deketin saya ding. Nah, masih rame kan? Semua rame banget orang di sini, guys. Banget rame. Sekarang udah mulai banyak orang. Oke, masih selalu menunggu Mbak Rindang. Kita tunggu lagi. Cus. Dan aku masih di sini menunggu temen, masih menunggu Rindang. Rindang tadi sempat kesasar sampai ngelewatin Meifu, dia sampai ke Namchong, tapi aku suruh putar balik ke arah Yulong, naik MTR jurusan Dunmun kalau nggak salah seperti itu. Dan sampai detik ini dia juga belum nyampe.
maklum dia belum pernah ke Yulong. Selama di Hongkong dia belum pernah ke Yulong karena memang Yulong ini daerah paling jauh, paling pelosok, iya nggak sih? Oke, aku lagi nunggu dia di mana, kenapa dia nggak datang-datang gitu, kenapa dia nggak sampai-sampai. Aku udah 2 jam nunggu di sini guys, nggak apa-apa. Oke, karena kita udah lama nggak ketemu, jadi kita sempetin hari ini untuk ketemu dan saya mau mijit buat dia. Kita nanti mau makan bareng. Oke, lanjut kita tunggu ya sampai ketemu. Oh, sampai pakai baju hitam, celananya putih ya? Jeans biru. Oh, oke. Akhirnya aku ketemu sama Rinda. Udah lama nggak? Assalamualaikum. Dari suara aku nggak panggil ya Allah. Kurang tahun Sirin. Udah 8 tahunan ya. Anak-anak sehat. Alhamdulillah. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. Kita makan dulu sama Mbak Rinda. Jadi kita alatnya ala kadarnya. Sekarang kita makan di warungnya Scorpio di Yulong. Oke? Terus ikutin kita terus. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol asik tentang kehidupan, percintaan, anak, tentang banyak sekali tentangnya. Oke? Itu udah itu. Biasa orang Indo mah kalau mau makan bukannya berdoa, tapi cekrek. Makan dulu. Akhirnya saya sampai juga.
Sampai juga ke tempat teman saya namanya Mbak Siti. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol di sana, tentunya sama Mbak Rindang juga. Nah tuh Mbak Rindang. Kita mau masuk tempat Mbak Siti. Lumayan sih. Hari ini cuacanya lumayan bagus. Ada panas. Tadi pagi dingin banget sih. Tadi pagi dingin. Wah, berarti tadi kita di perjalanan 2 jam ya. Kita makan-makan, kita jalan-jalan lihat sayuran. Padahal nggak beli. Oke, ikutin kita terus guys. Nah, ini arah masuk ke rumahnya Mbak Siti. Di sini banyak kos-kosan. Jadi kita di Hong Kong itu bisa juga cari kos-kosan patungan sama temen. Satu bulannya bisa 1.000. Kalau orang 4 juga 250 berarti. Ini tempat teman-teman ini. Iya, ini kos-kosan. Kalau saya nanti bukan ke kos-kosan, saya nanti ke rumah teman. Dia nggak pernah libur, tapi bisa dibuat berteduh lah rumahnya, maksudnya gitu. Jadi biasanya markas tempat mijit saya di sini. Oke, let's go, ikutin terus kita. Jadi rumahnya ini rumah desa banget ya. Rumahnya desa banget. Daerahnya tadi nggak tahu daerah apa, tapi tetap di Yulong. Ini ada gang kecil. Kita mau. So, ini gang kecil. Arah masuk rumahnya Mbak Siti. Susah nggak ada telepon Mbak Siti karena telepon nggak diangkat. Ini surprise buat Mbak Siti. Nggak tahu Mbak Siti ada nggak. Ini adalah pegunungan banget. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat siang, sore, malam buat sahabat saya ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura. Oke, ngelanjutin video-video tadi. Jadi hari ini khusus buat teman saya yang bernama Mbak Rindang. Mbak Rindang ini dari Sragen. Dia temenan sama saya udah lama. Jadi hari ini memang full time buat Mbak Rindang dan Mbak Siti. Jadi yuk kita kenalan sama Mbak Rindang. Itu siapa sih? Ceritanya apa sih yang seru? Juga sama Mbak Siti. Mbak Siti ini kalau di Indonesia dari mana ya Mbak Siti? Surabaya. Nah, Mbak Siti dari Surabaya. Oh. Nah itu Mbak Rindang, agak mepet sini kita. Oke. Nah, Assalamualaikum. oke, ada Mbak Siti, ada Mbak Rindang. Mbak Rindang Sragen, Mbak Siti Surabaya. Saya sendiri dari Lampung. Oke, ini obrolan santai aja sih. Sorry kameranya memang agak seperti ini, darurat, HP-nya juga darurat. Cuma kita ngobrol santai aja. Oke, aku mau nanya langsung sama Mbak Siti. Mbak Siti ini kan dari Surabaya. Tahun berapa Mbak Siti ke Hong Kong? Tahun kalau nggak salah 2012-2011. Berarti kalau dihitung udah hampir 12 tahun juga, 10 tahun? Nggak sampai, belum ya, belum sampai. Hampir 10. 10, oke, 10 tahun. Mbak Rindang ya. 2008. 2008, tapi sempat pulang. Ya waktu itu. Kelihatan nggak Iya. mukanya? Oke, kelihatan. Oke, sempat Dulu pulang. pernah ya tahun 2011 ya ke sini. 4 tahun pulang ke Indo. Sekarang Terus balik sini lagi. udah berapa tahun yang terbaru? 2 tahun alhamdulillah. 2 tahun. 2 tahun finish kontrak Oke. dan alhamdulillah majikan juga baik. Nah, pertanyaannya, udah pulang kenapa datang lagi ke Hong Kong? Karena apa ya, masih ada cita-cita yang harus ditunaikan. Nah, itulah. Gitu. Oke, sama Masih seperti saya, sahabat Inem. ada harapan-harapan Benar. yang belum tercapai. Ya, betul ya. Jadi kita ibu rumpi. udah balik, Dari- datang lagi. Iya, gitu. pendidikan anak Betul. memang gimana ya. Asik lah ya. Oke, sama seperti saya juga. Seperti itu waktu itu tahun 2013 sudah sempat pulang. Datang lagi tahun 2016. Jadi kita ketemu lagi Ih, ya. jadi kita ketemu lagi. Tambah lagi saudara Mbak Siti. Ya. Teman baru. Teman baru. Kalau sama Mbak Siti kenalnya udah hampir setahun.
Tapi kita akrabnya berapa bulan waktu aku interminute ini ya ke sini Iya. ya. Karena nggak punya teman. Sering menggombal. Menggombali. Saya bulan 6 di interminute, saya nggak ada teman, nggak ada tempat untuk mengadu. Akhirnya saya balik lagi ke Mbak Siti yang biasanya kalau WhatsApp cuma cuek bebek ya kita. Nggak di reply ya. Cuma oke. Ya, oke. Iya, oke. Gitu aja. Terus kalau ini Mbak Siti, sekarang sama nanya Mbak Siti. Mbak Siti kan udah hampir 10 tahun di Hong Kong. Ada cita-cita mau pulang terus atau masih dan bertahan di Hong Kong? Cita-cita itu ada, insya Allah 2 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Amin, Allah insyaallah kan ya. selalu menguji umatnya dengan sedikit ujian itu, nggak tahu ujian itu harus kita pulang ke Indonesia atau harus meneruskan bekerja lagi di Hong Kong. Seandainya Allah menguji untuk Kenapa saya yang merinding Mbak Siti? Sampai yang punya niat ya, kita kayaknya di hati pun ingin seperti itu enggak sih? Kita memang di sini tuh gimana ya? Kita kayaknya saya punya satu tujuan. Kalau kita ya 2 tahun pulang ke Indonesia, Kita nggak tahu di sama. Indonesia seperjuangan. ada kebutuhan sedikit harus seperti ini kita nyemplung lagi di sini kan nanti kita nggak tahu. Udah bilang iya pulang, tapi ternyata masih ada Ya, kebutuhan. biasanya kan masih orang di kan sini aku lagi." besok mau pulang, nggak taunya ada hal lagi Makanya yang harus mereka diselesaikan. harus ada kata-kata insya Allah 2 tahun lagi kalau nggak ada halangan kita pulang terus gitu. Kalau Allah mengizinkan. Rencananya sih 2 tahun ini udah insya Allah ya. Insya Allah. Kita doa bareng-bareng, semoga Mbak Siti juga 2 Amin. tahun ini udahlah cukup, dicukupin Amin. sama Amin. Allah gitu. Kalau Mbak Rindang Ya, insya Allah juga 2 tahun. 2 tahun ini. Iya. Coba tanya saya, Berapa Mbak Yuni? bolehkah saya nambah 12 tahun lagi? Mau Enggak. jadi nenek-nenek di Hong Kong. Mungkin kalau saya cita-citanya memang 2 kontrak lagi. Saya ingin anak saya yang besar ini kalau bisa minimal kelas 1 masuk SMA, udahlah saya berusaha untuk usaha di rumah. Itu pun pesan suami saya juga, dia bilang sudah semakin tua. Oh, sudah ada suami ya? Alhamdulillah Mbak. Mbak belum ya? Mbak ini juga ya? Tapi kita dalam hati gimana ya? Tetap yakin saja ya, meskipun dengan sebelah sayap yang terkoyak ya, kita masih bisa terbang tinggi. ternyata mereka jomblo loh Kita guys. masih sebelah Iya. ini, masih nyari sebelahnya lagi Iya. belum dapat. Tapi yakin saja. Mbak Siti anaknya positive berapa? thinking ya. Anak 1 Anak 1 perempuan, perempuan. kelas berapa? Kelas sebenarnya kelas 3, tapi dia kan dulu mondok. Mondok SMA kelas 1 kan kalau keluar kita ngurus surat pindahnya kasihan Susah. sama Pak D-nya. Iya. Dari Kediri ke Surabaya kan perjalanan 3 jam. Saya minta izin sama anak seandainya ngulangin kelas 1 lagi gimana? Ternyata Oke. mau ya. Oke, sekarang kelas 2 SMA, harusnya kelas 3. Pernah sedih nggak Mbak Siti saat anak-anak menghadapi kayak ujian, kayak mau kenaikan kelas, kita nggak ada di sampingnya? Kalau Mbak Rindang juga mungkin sudah merasakan itu sampai yang Kalau sendiri, sedih dianggap sedih ya sedih karena kita nggak memegang anak. nggak mendampingi. Iya, nggak mendampingi, Tapi tapi kan selalu nggak ada boleh. doa diselip-selip kita bersyukur. Mbak Rindang juga anak berapa? Udah. Banyak. Alhamdulillah 4 anak. Alhamdulillah rezeki Mbak Rindang. Udah gede-gede Allah ya. anak-anak pembawa rizki. Amin ya Terus rabbal alamin. Mbak Rindang selalu nggak ada di saat anak-anak itu ujian terus pakai baju seperti itu. Saya merinding loh, sekarang saya kan baru Kalau ngalamin ujian ini ya. yang namanya ujian ya, kita manusia hidup ya pasti ada ujian, selalu ada ujian, tapi kita bagaimana menyikapinya Hai. gitu. Jadi saat anak-anak lulus sekolah gitu sama nggak pernah itu namanya menemani mereka. Nggak ada, tapi ya alhamdulillah mereka juga mengerti. Alhamdulillah anak-anak mengerti dengan posisi mamahnya ya di sini kerja buat mereka gitu. Mereka Kita ngerti. menjelaskan ke anak itu Iya. nggak harus langsung Just, tes just, gitu nggak. aja. Kita pelan-pelan sambil apa ngasih tahu nak kita itu seperti ini buat siapa, buat ini gitu aja. Kita nggak usah Jadi ya nada tinggi intinya gitu. kita kan sama-sama wanita Mbak Rindang, Mbak Siti. Kita tuh kadang menghandle masalah itu mungkin sama sih ya, Iya. tapi ada cara yang cara berbeda, yang berbeda gitu. Kita sama-sama punya anak, ninggalin anak, suami ya. Kalau saya kan suami, Mbak juga mungkin dulu pernah ninggalin suami juga.
pernah nggak dalam Maaf, sisi lain? Kak Ralat, saya nggak pernah ninggalin suami. Iya. Iya kan? Saya juga tidak Saya pernah meninggalkan ralat suami. ini ya. Saya nggak meninggalkan ralat. suami karena single parent. Sorry, saya ralat. Kesini juga karena single parent. Saya ralat juga, maksudnya gini loh, kalau kita dulu kan kadang merantau itu status kan ada pernikahan, terus kita ninggalin suami anak demi kita merantau gitu loh, terus akhirnya kita juga pisah. Saya pun pernah mengalaminya guys, gitu loh. Oh, ya makanya itu kan kita pernah merantau ralat, kayak oke, oke. sama-sama single. Iya, Salaman. Oke, habis itu maksudnya pernah nggak sih sampai bentrok hanya masalah anak, mungkin dengan orang tua yang kita titipi, dengan orang yang kita titipi seperti saudara, masalah anak kita itu kita pernah nggak berantem sedikit gitu, anak kamu tuh harus gini, sedangkan kita nggak bisa dong, anak saya harus gini, ini kan anak saya. Alhamdulillah selama ini enggak ya, enggak ada yang masalah-masalah yang begitu berarti tuh enggak ada sih, enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Mbak Siti, Kalau saya nggak ada karena anak ada di pondok pesantren. alhamdulillah ya. Iya. Jadi kita ini sebenarnya orang tua yang diuji ya dengan Dia ada di pesantren, irinya Cuman jarak saja. irinya dia itu, mah aku loh kepengen seperti anak-anak dijenguk sama orang tuanya. merinding Mbak Nah, Siti. seperti itu. Iya. Itu yang diirikan sama anakku selama di pesantren bertahun-tahun itu. Karena Mbak Rindang anaknya cewek berapa? Cewek 2, cowoknya 2 juga. Yang kemarin kan anak alhamdulillah juga jadi itu ya, selalunya jadi bintang sekolah. Terus dianya punya prestasi. Senang Setiap kali ya. dapat hadiah Kalau kita tapi punya mamanya anak nggak punya- ada Nggak gitu. ada. Senang tapi ya. Ya di situ kita Senangnya merasa kita sedihnya apa di sih? situ. Kita jauh tapi anak-anak Iya, kita tetap memberikan nilai berprestasi terbaik dan semua. berprestasi. Alhamdulillah Ya, anak saya juga alhamdulillahnya berprestasi begitu. juga. Cuman saya juga kadang saya egois, saya bukan orang tua yang sempurna, kadang egois menuntut dia harus jadi A. Tapi akhirnya saya belajar dari orang tua-tua yang lain, kayak teman-teman saya semua kebanyakan single parent dan mereka berjuang sendirian tapi bisa membimbing anak menjadi anak yang baik, Alhamdulillah. mandiri gitu. Jadi saya sendiri belajar banyak dari mereka, dan ternyata teman saya seperjuangan yang ada di Hong Kong itu semua kondisinya dengan single parent itu mereka bisa buktiin saya bisa kok jadiin anak saya jadi orang-orang terbaik gitu. Ini luar biasa loh. Kadang Approve itu buat mereka loh. kesabaran tuh belajar dari anak juga. Ya benar Saya benar. juga belajar Luar dari biasa anak. mereka itu. Kenapa anak bisa seperti ini? Anakku bisa kuat menghadapi semua ini. Kenapa aku tidak gitu loh? Benar Jadi mereka itu sebenarnya berperan besar dengan kita ada di sini, Iya. menguatkan kita ya nggak Mbak Rindang? Iya, iya, iya. Semangat Sebenarnya yang kita. berjuang, yang berkorban itu bukan hanya kita tapi juga anak-anak. Bener. Kadang kita nggak usah malu lah kita ngucapin terima kasih sayang karena menguatkan ibu, Iya, kamu itu energi ibu iya. gitu. Ucapan terima kasih tuh nggak Selalu ya. nggak ada untuk memberi itu, nggak ada ucapan seperti itu, terima kasih. Setiap ada apa gitu, makasih ya sayang udah nemenin mama sampai detik ini, udah mensupport mama, udah mengerti mama, itu ucapan terima kasih itu pasti Luar ada. biasa. Tapi nggak ada Luar Yang biasa. pengertian nggak ada itu yang apa sangat yang kita dikasih butuhkan. terus bilang terima kasih itu enggak. Jadi gini ya saudara Inem yang ada di manapun berada, kadang kita merantau itu nggak pernah berpikir bahwa kita kelak akan hidup sendirian, mengurus anak sendirian, membiayai anak sendirian. Itu nggak ada yang bercita-cita seperti itu. Nggak ada. Tapi pada akhirnya Tuhan itu tahu kok yang terbaik buat kita. Bener nggak sama Iya. Samen? Ujian itu kita nggak tahu kapan datang, tapi kita juga harus siap karena ujian itu nggak tahu seperti apa ujian itu. Iya. Karena Allah menguji umatnya itu nggak ada kata-kata janjian. Bener. Nggak ada permisi. Pernah kata-kata dulu, segitu dulu saya uji kamu. Kita kan ya. ibu-ibu ya, pernah nggak di suatu malam di saat kita mau tidur sama itu menangis entah apa sebabnya, pernah nggak seperti itu Mbak Siti, Mbak Rina? Sering sekali. Ya. Sering sekali. Ya Kak, ingat itu aja kata-kata anak ya. kadang- Kenapa sih nggak seperti anak yang lain yang Iya. selalu gimana ya? Selalu ditemenin gitu. Tapi aku ngeliat Mbak Rina Sekali. kuat kok. Saya tahu Mbak Rina Alhamdulillah. dengan masalah pribadinya, dengan kehidupannya, saya selalu dia selalu share dengan saya, jujur dengan saya. Walaupun saya juga nggak nge-share ke orang lain, tapi saya tahu dia itu wanita kuat. Saya tahu perjalanan hidup sampean itu sampai detik ini pun saya masih tahu, dan saya bersyukur mengenal orang-orang seperti sampean dan Mbak Siti. Kalau Mbak Siti ini saya bisa juluki dia sebagai
ibu lonely, ibu yang kesepian, nggak ada teman. Alhamdulillah ya Allah. Tahu nggak? Rumahnya Bu Siti ini, di majikannya ini, dia itu di pelosok desa dan dia nggak ada libur sama sekali. Iya nggak? Iya. Dia keluarnya jarang-jarang dan dia hanya hidup dengan nenek yang sebatang kara, jarang juga keluarganya datang ke sini. Jarang sekali. 2 minggu sekali baru datang. Dan semen tahu nggak? Kita ini kalau udah masuk dalam keluarga majikan ya, oke, keluarga majikan, kalau udah kita ngambil keputusan tek cocok di hati, asik nggak? Asik. Alhamdulillah, sama luar biasa loh Bu Siti. Nggak semua orang rela lo nggak libur Bu Siti. Iya. Enjoy saja ya kita. Intinya kita menikmati dengan ikhlas, menjalani ibadah itu dengan hati kita sendiri, menganggap beliau seperti orang tua kita sendiri. Oke, kita tadi kan udah cerita anak dengan prinsip kita sendiri-sendiri. Sekarang aku mau nanya sama Mbak Rindang, yang ditakutkan di Hong Kong dalam konteks pergaulan seperti apa? Soalnya kan Batas ini kita tahu ya, orang luar sih menilai kita yang di Hong Kong ini kalau yang A jadi A semua. Iya nggak? Oh, ya, gitu. paham. Kalau yang B kita jadi diomong B semua. Padahal kan kita hidup di sini di Hong Kong perantau ini dengan cara kita sendiri. Kita punya watak sendiri, punya cara pribadi sendiri-sendiri. Pilihannya sendiri-sendiri juga dalam bergaul. Ini konteksnya loh. Titik ya, koma titik. Tanda seru, tanda tanya gitu kan. Banyak orang nanya kayak gitu kalau di komen-komen di Facebook itu. Alah TKW Hong Kong bla 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 bla. Tek langsung jas semuanya. Dia nggak mikir bahwa tidak semua gitu. Menurut sampean menyikapi hal-hal seperti ini, khusus wae lah ngomong Jawane tonggone dhewe ngomong alah kae ablek di Hong Kong tet sampean menyikapi Kalau itu. saya sih gimana ya, nggak ambil pusing yang dengan kayak seperti itu ya, komen-komen seperti itu, karena kita mau maju. Kalau kita dengerin ocehan seperti itu ya, kita akan stuck dalam satu tempat begitu. Jadi kita udahlah abaikan saja. Tuh kan? Gitu. Abaikan saja yang anggapan-anggapan nggak positif ya, anggapan-anggapan miring seperti itu gitu ya. Yang penting kita di sini fokus bekerja, kita bertanggung jawab, jujur pada diri sendiri, gitu aja sih. Mbak Siti Kalau dalam bergaul, Kalau aku no comment karena aku juga nggak pernah libur. bergaul Nggak- kita nggak ngomong. dia kurang pergaulan. Aku kalau ditanya tentang Hong Kong itu nggak Nggak tahu. mana taunya ya di tempat kerja seperti ini ya teman-teman ya kalian misalnya seperti Oke, tadi kan saya udah nanya masa pergaulan. Kalau sama nanya ke saya juga sebenarnya kurang pergaulan juga karena saya setiap minggunya selalu hanya mijit. Itu pergaulan saya, jadi teman baru yang datang udah habis itu udah nggak kenal lagi. Kalau saya lebih Just- memilih di rumah, seperti istirahat itu, di rumah, iya gitu. Makanya Di majikan rumah nggak istirahat ngasih- aja di rumah, nelpon anak, gitu, keluarga gitu juga pokoknya awal-awal memanfaatkan lu, waktu di sini gitu. Jadi Mau dicap sombong, ya udah terserah. gini ya mereka, intinya ya, gitu. di Hong Kong ini saudaraku semua yang ada di YouTube, saudaraku semua yang ada dimanapun berada, kadang orang berkomentar tentang kehidupan kita di luar negeri itu just negative thinking aja, ya enggak? Iya. Tapi sebenarnya di Hong Kong, konteksnya di Hong Kong pergaulan itu bisa macam-macam dan ada yang kalau libur itu pengajian ya ke pengajian Banyak, ya. alhamdulillah juga banyak. Ada yang di musik, mereka les musik juga ada, ya enggak? Jahit juga. Jahit juga ada, make up, rias itu ada. ada Ada yang komplit berjualan, semua. bikin roti juga ada. Dan Pokoknya kalau semua ada di sini tinggal ada kita yang cuma ikuti aja. libur di kos-kosan dengan teman-teman, masak-masak, makan-makan, just happy, just fun, pulang ke rumah kerja lagi seperti itu bla bla bla. Dan kalau saya memang saya punya kegiatan yaitu tadi memijit. Ini bukan promo, memang saya memang mijit, tapi kan nggak apa-apa Promo ya, promo Bu, kan ini ya. kan channel YouTube saya ya. Promo ya Bu. Jadi yang di Hong Kong mau Sekalian. mijit boleh kontak di nomor HP saya. Tapi kan setidaknya kita kalau mau mengomentari kehidupan orang jangan cuma di sisi negatifnya saja. Kita bisa dari sisi positifnya. Oh iya dia tuh merantau berjuang bla 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 bla. Komen tuh yang ngasih semangat gitu. Karena memang nggak semua umat manusia itu sempurna, ya benar Mbak Rinda, nggak semua manusia itu sempurna, mereka punya watak Kesempurnaan sendiri hanya ya. milik Allah saja ya. Ya benar. Dan jadi kalau ini cerita kita ya ibu-ibu rumpi ya sepertinya Mbak Rinda dan Mbak Siti. Tapi kadang kita juga merasa lelah. Pernah nggak sih di titik tertentu sampai itu sendirian, diam, tuh sampai merasa lelah banget, down banget, pengen pulang banget. Pernah nggak? Pernah sih Mbak Siti? ya, pernah juga pernah Pernah. Mbak Rindang pernah? pernah juga. Nggak nanya saya.
Pernah banget kan Ibu. Kalau Pernah saya ya? di titik down itu di saat anak sakit, di saat ujian dari anak jatuh, kena ujian dari Allah seperti ini, seperti saya nggak di sampingnya, saya nggak bisa meluk, saya nggak bisa mengusap air matanya di saat nangis, saya nggak bisa apa ya. Dan paling menyedihkan itu waktu lebaran ya, kita umat muslim itu ya, Iya. di saat lebaran kita nggak Kalau bisa masalah kumpul seperti mereka. itu semua merasakan, tapi Ya di saat sepertinya di mayoritas saat yang di sini kita- kayaknya kita yang mbak-mbak TKW tujuan di ke sini anak semua itu kan yang di downnya ya di saat di seperti saat itu. hari-hari raya. Jadi intinya kita semua wanita-wanita yang paling kuat sebenarnya, karena di saat Karena kalau hari-hari kita ya. membicarakan anak ini air mata Iya terjatuh. benar. Cuman kita berusaha strong, Iya nggak benar. mau melihat mereka itu juga ikutan Iya. sedih gitu. Benar-benar. Jadi kita semua intinya sama, entah itu yang di Singapura, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Brunei, Pokoknya semua yang semua ibu-ibu ada di itu luar negeri atau gitu semua aja. yang ada di luar negeri itu udah lumrah yang kita obrol ini, semua pasti mereka ngerasain. Semua. Mereka juga udah mengalami, dan pastinya setiap orang yang punya masalah kalau kita diajak share cerita pasti buat cerminan diri kita sendiri gitu. Orang lain aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, kapan nikah lagi? Apa ya? Kita janjian ya, kita nyari bareng di Google. yang di luar situ ada yang mau daftar enggak ini? Single enggak? Di Google ada nggak? Oh, di Google ada. Oh ya, nanti kita. Betul ya. Oke, sebenarnya Jodohnya masih disimpan sama Allah. sebenarnya Mbak Siti sudah ada, si pujaan hati Mbak Rindang juga udah ada, tapi kita nggak cerita masalah percintaan. Kita Allah ceritanya masih masalah menyembunyikan, nggak anak. tahu itu nanti datangnya kapan gitu. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Benar. Udah ada, tapi kan kita nggak tahu berusaha ya. gimana nanti Allah yang menentukan. Oke, kan kebanyakan nih ya orang keluar negeri untuk rumah yang bagus, kehidupan yang layak seperti motor, mobil, sawah, ladang, sapi, all is just for dunia. Oke, Yes. sampean kalau saya tanya satu hal, rumah bagus penting banget nggak? Rumah bagus mewah itu penting banget sih enggak sih buat kita, buat sampean, buat Mbak Siti, Mbak Rindang? Kalau aku nggak bisa jawab karena aku belum ada rumah, Ya. belum punya rumah. Tapi kalau orang tua udah, alhamdulillah udah tak perbaiki rumahnya. Oh, alhamdulillah. Al-awwal Jadi orang tua sampean dulu. kerja ke sini untuk memperbaiki rumah orang tua. Betul. Loh, malah Kalau- bagus bagus ya Allah. Aku malah belum Kita bisa. mikirnya nanti. Sorry, Iya, aku buat, malah belum buat bisa. kita mikirnya belakangan. Oh yang iya penting iya iya. al-awalu orang tua yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang ngasih ilmu kita, yang nasihatin kita gitu. Kalau Mbak Rinda pun seperti itu, orang tua dulu. Orang al-awalu itu. Karena beliau yang ada. Karena saya bisa ke sini pun bisa sukses di sini juga karena karena ridho. doa dari orang tua. Amin. Nah, Ridho doa orang tua itu jadi kliknya di sini kan sampean yang utama adalah orang tua. Pernah nggak tersakiti dengan orang tua, misalnya uang dihabisin misalnya loh ya. Ini cuma misalnya aja. Kan banyak kan aku baca status di Facebook, di WhatsApp story orang-orang ini, mereka selalu menyalahkan orang tua because karena uang mereka yang dikirim selalu habis. Buat makan orang tua buat apa? Ini kira-kira buat menurut sampean ini perlu nggak sih kita nulis di sosmed? Nggak pernah. kalau sosmed itu hanya candaan. Kalau bisa ya, kalau buat pribadi ya, sosmed itu hanya buat candaan, hihihaha sama teman-teman. Kalau masalah keluarga, masalah lainnya jangan sampai lagi sosmed. Cukup kita aja yang Kalau kita ada Benar. nasihat-nasihat Jadi kita menjaga penting. perasaan orang Iya, tua, nasihatnya saudara, penting ya. makanya makanya apa? sosmed kan orang banyak ya, kita Iya. nggak Ada tahu. pro, ada kontra, Ah, bener nggak? kita nggak tahu sebenarnya. itu nanti orang menerima enggak. Kadang kan orang yang lebih benci dari kita malah maaf nyokurin, ngapok ke, cara bahasa Jawanya seperti itu. Nyukur nih. Nyukur nih. Ya, Syukur benar-benar. gitu. Jadi kita bersyukur ya kalau Makanya kita kalau punya bisa orang tua masalah yang keluarga care aib gitu. itu jangan di Benar tuh, sosmed. dengerin ya. Masalah keluarga kalau bisa, apalagi urusan dengan orang tua, urusannya apalagi ke uang, masalah uang atau harta atau apa. Just tajam sekali. keep in your heart. Cari tempat yang tepat, kamu duduk diam mikir. Terus
selesaikan di lingkupan keluarga, bener nggak? Iya. Maksudnya tanya sama Pak D, Bude atau sama Om apa Le apa kakak, abang, adik dirembuk dengan keluarga yang baik, baru kita bisa ketemu jalan. Tapi kalau curhat langsung ke sosmed, adanya pro dan kontra dan mereka kebanyakan menyalahkan yang orang Iya. tua nanti, gitu loh. nanti semua orang malah jadi tahu. Jadi sepertinya kita menjual cerita keluarga kita, aib keluarga. Iya nggak sih? Ini aib nggak sih? Makanya aib. Jangan sampailah, kalau kita bisa menjaga aib keluarga, insya Allah Allah menjaga aib kita. Tuh kan, buat teman-teman adik-adikku yang masih belum paham, kadang kita semua menulis di sosmed itu kan karena waktu itu kita marah, terus kita masalah, oh aku kerja bertahun-tahun bla bla bla, orang tua bla 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 bla, akhirnya aku pulang bla bla bla, dan banyak sekali sampai 2000 komenan saya baca, semua pro membenci, memburukkan nama orang tua. Kalau dipikir sedih loh anaknya baca itu juga komentar yang menyalahkan orang tua dia sendiri, itu dosa loh menurut saya loh ya. Iya. Dosa, karena bagaimanapun Sebanyak kamu punya apapun hak loh ya. Ibaratnya kita ngasih orang tua itu nggak akan mampu membalas kebaikan Ya mereka. benar. Iya. Jadi itu sebenarnya kewajiban kita juga. Iya. Kalau memang kita ada yang nggak cocok, kita boleh ngomong baik-baik. Kita rembukan Benar dengan nggak? baik-baik. Ya. Ini ya uang segunung, uang sebanyak apapun nggak Akan nggak mampu cukup ibaratnya buat membalas kebaikan orang tua kita. Oke. Emang kita bisa mampu ya ibaratnya apa, mengganti air susu Iya. ibu nggak akan mungkin Nggak akan bisa. mampu Mbak Nggak akan Rinda. mampu. Saya juga punya Iya. penyesalan yang terdalam dalam hal ini juga. Kadang kita nggak sengaja marah dengan ibu atau bapak, dan akhirnya sekarang ibu nggak ada, kita ingat itu aja sedih gitu loh. Apalagi yang orang tua masih ada, uang yang dihabiskan orang tua tuh jadikan bahan guncingan, bahan pro and kontra di suatu media sosial. Itu orang tua kita yang dicaci maki mereka itu sampai Iya. 2000 komen itu gitu loh. Sama aja mencaci maki kita juga. Iya, makanya itu Jadi cukup kita aja lah yang kita itu boleh curhat, tapi kita harus lihat posisi siapa yang diajak curhat. Benar. Kalau kita boleh melakukan akhir sujud kamu untuk sholat itu loh, di akhir sujud, di waktu mau salam, akhir sujud itu kamu meminta sama Allah, insya Allah Allah selalu meridai umatnya untuk meminta semuanya. Amin. Jadi sebenarnya semua itu kembali ke diri kita sendiri, benar nggak sih? Ya. Kita harus mikir 2 kali, 3 kali, atau 1000 kali atau 100 kali pun nggak cukup untuk mengupload sesuatu status yang akhirnya justru malah memberikan kata-kata yang Dampak jahat Jadi dan bumerang. buat gitu. diri kita sendiri gitu loh. Banyak kok yang seperti itu. Jadi kita semua yang di luaran sana, sebelum menulis sesuatu yang menyangkut dengan aib keluarga atau orang tua, harus kita pikir lagi. dan kita cek dulu, pantas nggak sih sesuatu yang hal seperti ini kita ungkapkan di media sosial, khususnya di grup-grup TKW, khususnya itu yang saya baca ya. Terima kasih loh ini Mbak Iri dan dikasih pendapat ini. Kita tunggu sebentar lagi. Lagi kita lanjut nih ngobrol-ngobrol kita di sore ini. Kita lanjut lagi dengan Mbak Rindan Sragen, Kati Siti Surabaya, saya sendiri Lampung. Kalau saya mau nggak usah dikenal lah ya, kalau memang udah terkenal kan gitu nggak, kita gurau aja. Oke, untuk pertanyaan terakhir yang mendetil, setiap orang punya cita-cita, punya impian. Tentu sampai di luar sana semua juga punya impian, cita-cita dan harapan. Kita ini sudah semakin tua, nggak mungkin kita bertahan juga di luar negeri sampai keriput, itu nggak mungkin karena semua ada batas waktunya. Saya sendiri juga tidak mungkin memaksakan kehendak saya untuk bertahan di Hong Kong bertahun-tahun demi sesuatu yang itu belum tentu saya dapatkan, betul nggak? Saya hanya sedang merancang sesuatu yang terbaik buat keluarga anak-anak saya, intinya masa depan mereka. Saya nggak mau ke depan anak-anak saya juga merasakan kehidupan seperti saya, meninggalkan anak-anak mereka hanya untuk sesuatu yang juga belum pasti gitu. Kita kan nggak pasti sih. Sekarang kita bilang ini tuh beli tanah, nggak tanya di depan kita ada masalah yang lebih besar, ada Makanya kebutuhan. Iya, Allah menguji kita kan, kita nggak tahu kapannya gitu. benar Mbak Siti. Saya juga terlalu banyak ujian di tahun ini. Saya banyak banget ujian dan saya merasa saya bujuk diri saya sendiri saya bilang, oke, calm down, tenang, yuk bangkit, yuk, jangan nangisin yang itu lagi gitu. Kamu bisa kok lebih baik dari yang kemarin. Kamu percaya deh, kamu masih umur panjang kok, sampai 100 tahun lagi. Hanya itu loh motivasi buat diri saya. Itu motivasi saya. Sampean sekarang sama tanya sama sampean berdua, punya cita-cita apa sih ke depan di Indonesia? Usaha, yang penting usaha. Untuk siapa ini? Saya? Mbak Rindang boleh, Mbak Siti boleh? Coba dulu, ayo jangan rebutan. Oke, kalau saya sih lebih suka ke kuliner ya. Karena memang Jualan ya, bakso, saya, soto, mie ayam. semuanya sih, insya Allah ya. Buka ya kecil-kecilan ya, Good. usaha kuliner. Ayo kita aminkan semua, Soalnya amin. amin ya. Amin, ya Allah. Soalnya Terdapat. saya suka masak, terus habis itu suka bisnis tanah saya.
suka tanah. beli tanah-tanah. Iya. Oke, kita Namanya doakan beli semoga tanah lancar. ya, amin ya rabbal alamin. Semoga Beli lancar, tanah itu Mbak kan Dina. nggak ada ruginya ya, Mbak ya. Iya, ya benar. Gitu. Memang setiap usaha memang harus disertai doa. Doa, Benar nggak, Bu iya, Siti? doa Ya. dan usaha. Kalau Bu Siti, Kalau saya itu sebentar apa ya? Kepengennya cuma jadi ibu rumah tangga, tapi wallahu a'lam. enggak, kalau Bu Siti kayaknya di konveksi, kita doain yuk. Semoga Bu Siti punya konveksi baju-baju muslimah, terus bisa punya usaha masuk ke Hongkong juga. Iya enggak? itu masih rencana. Amin, tapi kan enggak apa-apa. Kita amin kan? Kita amin kan? membesar usaha calon suami. Amin ya Allah. Amin amin. Karena calon suami harus Tak doain. dijahit. Amin amin amin. Insya Allah Bu, tak doain semoga juga teman-teman di sana yang punya cita-cita, punya usaha ke depan juga sukses ya. Kita aminkan semua. Ya, amin. Oke, terima kasih Mbak Rindang. Inilah akhir pembincangan kita, ngobrol-ngobrol asik kita dengan Mbak Rindang dari Sragen. Ini udah 8 tahun nggak ketemu ya Mbak Rindang Iya, kita? kita udah Kita 8 ketemu di sini. tahun. Boleh Kita peluk sama berapa saya? tahun? Boleh. Pelukan dulu. Wow, ya Aku Allah. nggak gitu. Kalau ini 2 tahun. Makasih untuk semuanya. Terima kasih lah ya, Makasih kita ya. udah ngobrol asik di channel YouTube Uniku Inem. Jadi jangan lupa untuk subscribe, langganan terus, karena saya insya Allah akan memberikan. Jangan skip iklan. Jadi kita sebenarnya saya mau memberikan, mungkin banyak lagi teman-teman yang mau diajak ngobrol asik dengan saya. Bukan hanya tentang usaha, apa, keluarga, bukan. Mungkin tentang percintaan, mau ada share dengan saya, boleh. Atau mungkin pernah dibohongi teman karena uang, karena hutang, atau apa. Boleh kok, DM saya, boleh, WhatsApp saya, boleh. Di channel TikTok boleh, di YouTube boleh, di Facebook juga boleh, atau WhatsApp saya langsung boleh. Nanti saya akan berikan nomor WhatsApp saya di sini, oke? Jadi terima kasih buat sama semuanya di luar sana, salam sukses untuk PKW di seluruh dunia. Anda semua luar biasa. Untuk semua Berjuang untuk PMI keluarga, ya. ya. Berjuang semangat sekali untuk keluarga, memikirkan masa depan keluarga, itu luar biasa sekali. Terima kasih Anda semua menginspirasi saya. Salam sukses dari Uniku Inem, channelnya Mbok Nem hanya di sini, Uniku Inem. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah.